Oke, adik-adik, kita akan masuk ke perhitungan yang berikutnya. Kalian bisa lihat di Excel lagi ya. Nah, kita akan menghitung ini ya. Kita menghitung ini, caranya adalah kalian harus bolak-balik buka pedoman ya, sambil lihat ya. Karena ini perlu penyesuaian sama masing-masing tipe jalan kalian. Kalian pakai median atau tidak. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di halaman 74 di pedoman ya. Pedoman halaman 74. Halaman 74. Sorry. 74. Nah, ini ya. Berarti halaman 49 ya di PDF-nya ya. Kalau di ininya, di nitronya halaman 74 itu jumlah dari keseluruhannya. Itu maksudnya itu. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini tergantung oleh tipe jalan kalian itu apa gitu. Nah, misal tipe jalan kalian 4/2 ya, 4/2. Nah, di sini nih 4/2T misal 4/2T. Nah, 4/2T itu kan terbagi. Kalau terbagi otomatis dia ada median. Nah, kalian tinggal tentuin aja mediannya mau ditinggikan atau direndahkan. Terserah kalian maunya ditinggikan atau direndahkan. Tuh. Nah, setelah itu kalian masuk ke lebar median. Cara nyari lebar median, cara mencari lebar median itu kalian lihat di sini. Nah, ini ada ya, kolom lebar median dan bahu dalam. Nah, lebar median dan bahu dalam. Kalian lihat di sini, kalian mau mediannya itu direndahkan atau ditinggikan. Kalau direndahkan, lebar mediannya itu ada yang sampai 9 meter, ada yang sampai ya 9 meter, kemudian lebar bahu dalamnya itu ada yang 1 sampai 1,5 meter. Kalau ditinggikan itu ada yang 1,5, 1,8, 2, lebar bahu dalamnya 0,5, 0,75, ada yang itu ya, tergantung kecepatannya. Nah, setelah itu setelah kalian tentukan nih, kalian pakai median, direndahkan atau ditinggikan, kalian lihat di sini ya. Kalau tanpa median ya nggak usah berarti ya. Kalau tanpa median, misal nih kayak 2/2TT tidak terbagi kan, dia tanpa median. Kemudian 2/2TT tidak terbagi, berarti tanpa median. 4/2TT tanpa median, berarti mediannya 0 itu ya. Jadi kalian tulis aja 0. Kalau yang nggak pakai median, kalian pakai median, kalian tentukan mediannya mau berapa. Nih aku kasih contoh, di sini aku pakai 1,5 untuk mediannya. Untuk median 1,5 karena kecepatanku itu kan 60 km per jam. Nah, di sini ya 60 km per jam. Kalian tentuin, ini kan ada 2 kan. Untuk VD dia kurang dari sama dengan 60 km per jam, dia itu lebar mediannya bisa pakai 1,5, lebar bahu dalamnya 0,5. Nah, untuk tingginya itu sama dengan tinggi kerepnya, lebarnya 0,5. Nah, ini ya. Kalau pakai yang ini. Apa boleh pakai yang ini? Boleh juga gitu loh. Untuk VD kurang dari 60 km dan dipakai lapak penyeberangan selebar 0,8 meter. Nah, ini kalau ada lapak penyeberangan. Nah, aku kasih contoh yang nggak ada lapak penyeberangannya. Kalau kalian pakai ini juga ya terserah, silahkan gitu loh. Kita mau pakai yang ini, misal kecepatan kalian lebih dari 60 km per jam, kalian bisa pakai yang lebar median 2 meter, ini bisa kalau dia ditinggikan mediannya. Nah, aku kasih contoh yang 1,5. Nah, masukin sini aja 1,5. Kemudian bahu luar itu dapatnya dari sini. Bahu luar. Nah, ini ya bahu luar ini. Nah, jadi bahu luar tuh ada 2 ya, ada untuk jalan baru dan jalan lama. Karena kalian tuh jalan baru semua ya, wes pakai jalan baru aja gitu. Kalau bahu luar untuk 2/2TT itu 0,5, untuk 2/2TT 2 meter. Nah, kasih contoh yang 4/2T itu kan 2 meter. Masukin aja di sini 2 meter. Nah, untuk 2 meter itu untuk satu bahu luar. Nah, bahu luar kan ada dua jalur toh.
kanan dan kiri kalau 4/2T. Berarti nanti jumlah bahu luarnya juga 2 dengan panjang 2, di total kan 4 berarti itu. Terus drainase ini di kanan kiri jalan ya, itu kalian bisa lihat di sini ya. Untuk drainasenya di saluran tepi jalan. Nah ini di saluran tepi jalan bisa pakai ini. Lihat, kalau yang 4/2T yang tadi aku contohkan 1,5. Kalian masukin ke sini 1,5. 1,5 itu untuk satu jalur saja. Nah, untuk 2 jalur berarti tinggal dikali 2, berarti 3 meter. Tuh, kemudian lebar jalannya berapa? Nah, misal nih lebar jalan itu diambil per lajur ya. Jadi lajur A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Karena aku kan pakai 4/2, berarti kan 4 lajur 2 jalur gitu. Nah, nanti disesuaikan sama kalian. Misalkan cuma pakai 2/2 ya disesuaikan aja. Karena punya aku kan per lajurnya itu 3,5. 3,5 dikali 4 berarti 14 meter. Itu untuk lebar jalannya. Kemudian bahu dalam. Nah, bahu dalam ini kalian lihat di sini. Bahu dalam itu di sini. Bahu dalam itu kan ini ada 0,5 ya, 0,5 ini ya. 0,5 dan 0,75. Nah, tapi sebelum itu kalian juga lihat di gambar yang ada di atas. Gambar sebelum itu ada di halaman. Nah, ini kelewat ya. Nah, lihat di sini. Ini ada contoh jalan ya. Contoh gambar jalan nih. Kalau yang nggak pakai median ya udah 0 aja gitu ya. Kalau yang pakai median, aku kasih contoh karena tadi yang ditinggikan ya. Yang ditinggikan berarti ini, gambar ini. Kalau direndahkan tuh yang ini. Nah, bahu dalam perhitungan ini. Bahu dalam ya, bahu dalam itu masuk ke lebar median. Nah, berarti bahu dalamnya bisa kita tulis 0 aja nggak apa-apa. Itu bisa kita tulis 0 aja. Lebar totalnya kan 22,5. Nah, ini nanti yang akan jadi perhitungan di sini di miringnya ini. Udah ya itu. Kemudian kalian kontrol di sini. Ya, kontrol di sini. Nah, yang kalian hitung di sini totalnya ini namanya rumija atau ruang milik jalan. Nah, ini ada ruang manfaat jalan, ada ruang milik jalan. Nah, ini yang dihitung itu adalah ruang milik jalan. Nah, ruang milik jalan itu 22,5 kan. Nah, sedangkan di halaman 32 ya. Di halaman 32 pedoman itu untuk jalan JRY itu kan minim 25 meter. Berarti kan 22,5 ini enggak masuk ke lebar minimumnya kan. Minimumnya kan 25 meter. Berarti digunakan ruasja. Ruasja itu adalah ruang pengawas jalan. Ruasja digunakan jika rumija tidak memenuhi. Nah, 25 kan, berarti lebar ruasja di kan gini toh. Nah, 22,5 ini untuk segini kan, untuk segini itu 22,5. Nah, untuk ruasja itu tambah pinggirnya sininya. Itu ruasja itu lebarnya adalah 25 dikurangi 22,5 ini. 25 dikurangi 22,5 itu 2,5. 2,5 itu untuk lebar ruasja kanan kiri. Nah, kalau mau digambar tinggal dibagi 2 aja. 2,5 ini dibagi 2. Dan nanti hasil gambarnya kayak gini. Nah, ini ruasja. Ruasja itu segini. Ini ruasja. Nah, ini rumija sampai di saluran drainase. Terus ruasja itu yang ini. Pinggir-pinggirnya ini. Ruang pengawas jalan. Ini lebarnya itu. Nah, ini udah aku skala ya. Jadi nanti kalian gambarnya jangan di skala ya. Gambar asli aja nggak apa-apa. Nah, ini udah aku skala biar rapi ya. Nah, ini sebenarnya lebarnya ini adalah 1,25 sesuai dengan ini. Yang ada di sini. Kalau 2,5 dibagi 2 kan 1,25. Itu. Nah, setelah kalian menentukan ini masuk ke perhitungan ini. Nah, dari sini, dari yang ini ya, nanti kalian gambar, bentuk gambarnya itu kayak gini. Kalau yang
dia 4/2 T terbagi oleh median. Tingginya sama dengan tinggi median sama dengan tinggi kerep ini ya. Tuh. Atau kalau kalian 2/2 ya nggak usah median berarti. Itu aja. Nanti digambar aja kayak gini untuk lebih rincinya. Dikasih keterangan ya. Nah, so dari sini untuk penentuan jarak pada peta. Setelah digambar yang ini ya. Penentuan jarak pada peta beda tinggi dan miring. Nah, ini ya agak ribet juga sebenarnya. Untuk jarak pada peta kalian lihat di sini. Nah, di sini aku udah gambar kayak gini ya. Ini udah aku skala, ini ntar aku skala lagi ya. Jadi ini udah aku skala sebenarnya. Oh, nggak apa dah, nanti kalian sesuaikan sendiri aja ya. Oke, ini udah aku skala. Jadi nanti kalian sesuaikan skalanya ya. Ini kan aku pakai skala gambar 10,5 cm. Nanti kalian skala sampai jadi skala asli. Skala asli itu kayak gini. Ini kan 600. Kalau punya kalian kan 1000. Nah, disesuaikan sama skala batangnya ini. Nah, ini kan 600, berarti di sini jaraknya harus 600. Skala asli itu kan kalau punya kalian kan 1000, berarti nanti harus jadi 1000. Nah, setelah itu yang merah-merah nih apa sih gitu ya. Nah, jadi di Excel ini itu kan udah terbagi kan per STA 100 sama jarak per potongan kontur per PV. Nah, itu udah dari sini ya. Nah, kalian tuh yang dibikin itu. Jadi misal jarak 0 ya. Kalian bikin di jarak 0 itu 0 kan di sini. Kalian bikin garis ya. Ini coba aku kasih tahu dulu caranya ya. Dihapus. Dihapus dulu, kalian bikin L. Bikin L dari sini ke pokoknya tegak lurus ya. Tegak lurus sama sorry. Yang tegak lurus sama si jalannya ini, trasenya ini. Oke. Kalau udah tegak lurus, kalian tinggal extend aja. Extend sampai menyentuh kontur terdekat. Nah, ini kan menyentuh ini kontur terdekat, terus nah ini. Jadi sampai menyentuh di dua kontur terdekat. Nah, ini ya. Contohnya gini. Jadi gambarnya adalah harus tegak lurus sama trasenya. Harus tegak lurus sama trase. Cara tegak lurusnya ya kalian tinggal sen aja ini. Udah tegak lurus belum? Mau 90 derajat kan. Itu udah tegak lurus. Ini ya tadi ya. Oke. Nah, itu dilakuin ke setiap jarak di STA. Nah, ini ya. Jadi jarak 100 di jarak 100 itu dibikin lagi 100 gini, menyentuh dua kontur terdekat. Nah, kalau misal pas di tulisannya gini ya jadi kira-kira aja lah gitu ya. Nah, terus yang hijau ini itu perpotongan antar kontur. Perpotongan antar kontur di sini 142,86. Gitu. Dibuat lagi sampai menyentuh dua kontur terdekat. Sampai di sini di tiap tikungan juga ya. Tiap tikungan juga. Kemudian terus sampai di akhir sini. Sampai di titik akhirnya. Setelah itu, setelah kalian inputkan satu-satu di sini ya jarak pada petanya berapa. Setelah kalian gambar garis-garis kayak gini, satu-satu gini di setiap STA 100-nya dan perpotongan konturnya, kalian lihat kembali ke Excel di jarak pada peta. Nah, jarak pada peta itu adalah jarak ini. Jarak ini. Nah, jarak ini itu sebagai X. Misalnya contoh ini ya. Ini kan di STA 100 ya. Di STA 100 ya. Di STA 100 ini nah ini kan 13,9947. Nanti ini kan masih ukuran skala ya. Kalau kalian skala ke ukuran yang sebenarnya itu nanti ukurannya bakalan jadi 79,97 gitu. Nah, terus yang ini juga sama ya. Ini kan ukurannya 31,7853. Nah, kalau kalian dikalikan skala itu nanti hasilnya bakalan jadi 181,63. Jadi caranya gitu. Ya, jadi mudahnya adalah kalian blok dulu semua, terus kalian scale ke skala aslinya. Tuh, yang di sininya ukurannya adalah 1000.
Setelah itu kan tinggal kalian masukin aja ke sini ya, SDA ini berapa. Nah, untuk beda tinggi kalian lihat lagi di AutoCAD. Nah, jadi beda tinggi itu adalah pengurangan antara ini sama ini, dua kontur terdekat. Misal nih di kontur yang ini 95, 96, berarti kan 95,5, 95, 94,5, 94. Nah gitu kan, berarti kan 95 dikurangi 94, kontur yang ini dikurangi kontur yang ini, itu kan 95 kurangi 94 sama dengan 1. Kalian masukin aja di beda tingginya 1. Oh ini 1 ya, sorry, ini 1. Nah ini 1. Kemudian yang kedua yang ini ya, beda tingginya tinggal ini dikurangi ini aja. Ini kan 95, ini 94,5, 95, 94,5. Nah ini kalau dikurangi kan 0,5, kalian tinggal masukin 0,5 sama yang ini 1 juga. Ini tuh, pokok nanti nge-extendnya itu di kontur terdekat ya, di dua kontur terdekat. Misal nih kayak gini, jadi nggak harus dua kontur gini, nggak, maksudnya di dua kontur, maksudnya nggak harus gini ya, maksudnya nggak sampai 3 gini, nggak. Yang penting misalnya dia di tengah gini, nah dia di kontur ini itu kan dua kontur ya. Ini juga sama, dia kan di tengah-tengah, berarti ini untuk kontur ini, untuk kontur ini. Caranya gitu aja untuk beda tinggi ya, jadi tinggal dikurangi aja kontur kanan dikurangi kontur kiri, itu hasilnya ini. Setelah itu untuk miring, nah ini udah otomatis ya, ngeling aja sebenarnya. Untuk yang ini itu ngelingnya ke sini, ke lebar total tadi. Nah, jadi yang perlu digambar adalah ini, sama nanti di ini juga perlu. Ini potongan melintang jalan datar. Oke, berarti kita udah punya gambar tikungan udah, kemudian galian timbunan sudah, kemudian potongan melintang jalan datar udah, kemudian trase klasifikasi sudah, trase tikungan udah digambar, trase stationing udah digambar. Berarti nanti tinggal pengerjaan trase pelebaran jalannya di tiap tikungan, sama potongan melintang stationingnya di tiap PV-nya. Nah ini tiap PV. Oke, itu dulu. Terima kasih dan tetap semangat.